Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mendy Gapi Parung. Salam Gapi Lovers. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberitahukan untuk pelet atau pakan ikan gapi yang ada di farm saya ya. Untuk harganya nih cukup murah ya. Jadi terjangkau lah untuk harganya. Selain untuk meminimalisir pengeluaran biaya pakan, pelet ini juga bagus buat pertumbuhan ikan gapi. Nah, kira-kira pelet apa nih teman-teman? Simak video saya sampai selesai ya. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari Mendy Gapi Parung. Nah, teman-teman, di tempat saya memang untuk pemberian pakannya lebih sering pelet ya. Karena untuk cacing dan kutu air itu biasanya jarang saya kasih karena saya kerja, jadi tidak ada waktu nih teman-teman buat pemberian pakan kutu air atau cacing sutra. Karena di tempat saya sebenarnya untuk mencari kutu air sama cacing sutra itu gampang banget nih teman-teman. Tapi karena saya bekerja, jadi waktu buat cari itu agak susah ya. Nah, sebenarnya bisa juga kalau saya mau beli. Tapi hitung-hitungannya sayang ya kalau seandainya kita sering beli kutu air atau cacing sutra. Jadi kalau dihitung-hitung untuk pengeluarannya itu lumayan juga. Sedangkan di tempat saya ini ikannya banyak juga ya. Jadi kalau seandainya saya pernah beli cacing sutra itu hitungannya 10.000 satu kaleng rokok filter gitu ya teman-teman ya. Harganya 10.000 itu kalau buat saya kasih pakan ikan yang ada di tempat saya ya nggak cukup. Makanya saya akalinnya dengan pelet, dan kebetulan memang kalau di farm saya ikan-ikan ini sudah terbiasa ya makan pelet, jadi nggak ribet lagi. Karena ada beberapa tempat farm itu ya, itu pemberian pakannya lebih sering dikasihnya kutu air atau cacing. Jadi di saat teman-teman beli ikan itu, teman-teman kasih pelet, ikan itu pasti nggak mau makan. Nah, karena di sini saya lebih sering pakai pelet ya, jadi alhamdulillah untuk ikan-ikan saya jadi doyan makan pelet nih. Nah, kira-kira pelet apa nih teman-teman? Nah, simak terus video saya sampai selesai ya, jangan di skip. Nah, biasanya pelet yang saya gunakan itu ada dua macam ya teman-teman ya. Ada dua merekan. Yang satu biasanya saya pakai PF 500 dan satu lagi saya pakai pelet Fengli ya. Nah, kalau untuk pelet PF 500 ini sebenarnya memang dikhususkan buat ikan ya, ikan hias yang ukurannya kecil. Nah, ini untuk ukurannya saya gunakan yang ukuran PF 500 itu ukurannya yang paling kecil ya, yang saya dapat di daerah saya ini teman-teman. Ada lagi PF 800, PF 1000 itu ukurannya besar-besar. Biasanya kayaknya digunakan untuk ikan-ikan kayak ikan-ikan konsumsi ya, lele, mujair, gurame, itu biasanya bisa juga dikasih pakan PF 500. Nah, kalau untuk pelet Fenglinya di sini saya pakai dua ukuran ya teman-teman ya. Ada yang Fengli ukuran 0 dan ukuran 1. Nah, biasanya kalau untuk yang ukuran 0 ini saya gunakan untuk buraya ikan gapi ya. Karena ukurannya memang halus banget seperti serbuk gitu ya. Nah, kalau untuk yang udah dewasa, remaja ataupun indukan, biasanya saya kasih PF 500 atau saya kasih Fengli yang ukurannya 1. Jadi pakannya ini saya sesuaikan dengan ukuran ikan gapinya ya teman-teman ya. Nah, kira-kira penampakan peletnya seperti apa nih teman-teman? Simak terus video saya sampai selesai ya. Nanti saya juga langsung saya kasih peletnya ini ke ikan gapinya ya. Kebetulan nih ikan gapinya sengaja saya belum kasih makan ya. Jadi biar teman-teman nanti bisa lihat gimana reaksinya ikan gapi yang ada di tempat saya makan pelet. Oke teman-teman, ini pelet yang pertama, pelet Fengli yang ukurannya 0 ya. Jadi ukurannya ini memang seperti serbuk nih teman-teman nih, halus banget. Ini biasa saya gunakan untuk burayak ya, burayak ikan gapi. Nah, di sini saya coba taruh dulu ya, biar teman-teman bisa lihat ukurannya seperti apa. Mungkin saya taruh di sini. Ini untuk yang Fengli ukuran 0 ya. Nah, ini untuk Fengli yang ukurannya 1.
Jadi untuk pengli ini saya beli harganya 21.000 untuk 1 kilo ya teman-teman ya. Di sini saya beli 10.000. Jadi ini enggak ada setengah kilo ya. Karena kalau saya belinya 1 kilo itu terlalu banyak nih teman-teman. Jadi saya belinya hanya setengah kilo aja. Setengah kilo juga nggak nyampe ya. Kemarin saya belinya 20.000 untuk dua jenis ini. Nah ini pengli yang ukurannya 1 ya teman-teman ya. Jadi dia agak sedikit kasar ukurannya. Teman-teman bisa lihat ya perbedaan antara pengli yang 0 dengan pengli 1. Ukurannya berbeda nih teman-teman nih. Nah yang terakhir ini pelet PF500 ya teman-teman ya. Kebetulan peletnya udah tinggal sedikit nih, lupa saya beli. Ini biasanya saya kasih untuk indukan ya, atau anakan yang sudah remaja nih, karena ukurannya cukup besar. Jadi biasanya untuk ikan ini agak susah nih makannya nih kalau yang size masih kecil. Ini untuk harga PF500 terakhir saya beli harganya 21.000 juga nih untuk 1 kilonya nih teman-teman. Jadi harganya sama dengan pengli ya. Nah ini dia untuk pelet penglinya yang ukuran 0 ya. Jadi dia halus banget nih teman-teman nih. Tuh. Kayak serbuk gitu ya. Halus banget. Ini yang ukurannya 1. Nah ini untuk ukuran yang 1 dia lebih kasar nih teman-teman nih. Biasanya sih kalau untuk pelet pengli ini sebenarnya dikhususkan untuk udang ya teman-teman ya, untuk yang budidaya udang. Nah ini yang PF500 nih teman-teman. Jadi dia butirannya besar-besar, ukurannya dia besar-besar tuh teman-teman tuh, jauh banget sama pengli. Ini PF500, ini pengli ukuran 1. Nah ini pengli ukuran 0. Jadi beda banget tuh ukurannya teman-teman tuh. Jadi biasanya untuk pengli yang ukuran 0 ini saya gunakan untuk pakan burayak usia sampai kurang lebih 2 minggu lah. Nah ini yang PF1 biasanya saya kasih di usia 2 minggu lebih, sampai dia masuk dewasa ya. Ya perkiraan untuk dewasanya bisa masuk mulutnya ke pelet PF500 ini nih teman-teman nih, yang ukurannya ini. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan juga ya untuk pakan ikannya, kira-kira dikasih PF yang 500 ini atau pengli yang ukuran 1 atau PF ukuran 0 ya. Oke teman-teman, di sini ada anakan ikan Black Moscow ya. Memang kebetulan ini udah besar-besar nih ukurannya nih. Di sini saya coba kasih pakan pengli yang size-nya 0 dulu ya. Saya kasih yang ini nih. Kita lihat nih gimana ikan gapi makan pelet pengli ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya gimana ikan gapi Black Moscow yang ada di farm saya nih juga doyan banget nih sama pelet. Nah kekurangannya jika kita menggunakan pelet ini biasanya kalau kita kasihnya terlalu banyak, untuk air yang ada di kolam ini biasanya cepat butek nih teman-teman nih. Jadi saya sarankan kalau menggunakan pakan pelet, kalau bisa jangan terlalu banyak ya untuk pemberian peletnya. Nah sekarang saya coba lagi, saya kasih PF yang ukurannya 1 ya teman-teman ya, yang ukurannya lebih besar. Kira-kira gimana nih, doyan juga gak nih? Nah ini untuk walaupun ukuran ikannya masih kecil ya, ini kurang lebih usia 1 bulan. Ini jika saya kasih ukuran yang 1, ini agak besar nih. Jadi ikan ini agak susah nih teman-teman untuk makannya. Jadi nggak langsung ditelan juga ya. Jeleknya pengli 1 ini dia gampang tenggelamnya nih teman-teman nih.
Coba teman-teman perhatikan, itu peletnya banyak yang tenggelam ya, jadi langsung jatuh ke permukaan. Jadi saya sarankan memang kalau untuk pemberian pakan pelet ini jangan terlalu banyak nih, karena nanti bisa membuat kolam jadi cepat keruh ya. Jadi ya secukupnya aja untuk pemberian pakannya. Nah biasanya kalau untuk pemberian pakan pelet ini memang rutin nih saya kasih nih teman-teman nih. Tapi kalau untuk Sabtu atau Minggu biasanya saya selingin, saya kasih cacing atau kutu air. Nah kutu airnya pun juga biasanya saya hanya pakai Artemia ya teman-teman ya untuk terakhir-terakhir ini. Karena kutu air yang ada di empang ini saya agak ngeri ya, karena banyak sekali ikan gapinya, gapi liar, jadi takut kena gennya. Nah, di sini ada ikan Black Moscow untuk betinanya nih teman-teman yang ukurannya sudah dewasa ya. Di sini saya pengen coba kasih PF 500 ya. Teman-teman mungkin bisa langsung lihat nih. Tapi cahayanya memang agak terang banget nih ya. Lahap banget nih teman-teman nih makan PF 500. Langsung habis. Saya kasih lagi ya. Ini karena airnya agak keruh ya teman-teman ya, jadi tidak terlalu kelihatan banget nih ikannya kalau dari handphone ya. Tapi kalau aslinya ini sih masih terlihat bagus nih airnya nih, nggak keruh banget, ikannya kelihatan banget. Tapi kalau di kamera memang kurang jelas nih. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat ya bagaimana lahapnya ikan Black Moscow betina ini makan pelet PF 500. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman yang sedang budidaya ikan gapi secara massal dan ikannya banyak ya. Jadi kalau kita beli kutu air atau cacing sutra pasti pengeluarannya besar. Jadi saran saya teman-teman bisa akalinya dengan pelet Fengli atau PF 500 ya, karena harganya juga terjangkau. Mungkin sekian video saya kali ini. Jika ada saran atau komentar silahkan tulis di deskripsi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gapi Lovers.